Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon, didampingi oleh host yang terganteng. Ya, ada saya Julio. Juga ada Romo. Saya Romo Maxim. Juga dengan Oma Endang. Oma Endang dalam acara Oke Hari ini Orang Kudus hari ini. Untuk tanggal Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023. Wah, bentar lagi nih. Bentar lagi Bentar lagi apa tuh? 3 Sebentar Bentar lagi ada pohon Natal ya. Joyful. Joyful. Silakan ada mungkin. center class. Iya. Mungkin langsung. Jadi kita akan bahas nih Mas Gendon ya Iya, tentang sebelumnya tentang Orang Kudus kisah juga. perjalanan hidup Santa Francesca Francesca Xavier Xavier Cabrini yang mana Francis. dengar-dengar nih dari seorang petani menjadi orang kudus. Wah, gimana tuh ceritanya? Langsung saja ya kita tanya ke Romo Maxi. Silakan Romo. Baik, selamat pagi Opa dan Oma, Ibu dan Bapak, para pemirsa sekalian. Jadi seperti yang disampaikan tadi, tanggal 22 Desember hari ini kita merayakan peringatan Santa Francesca Xavier Cabrini, atau karena dia misionaris di Amerika Serikat, biasa juga disapa dengan Francis Xavier Cabrini. Santa Francesca berasal dari wilayah Lombardia, Italia bagian utara, hidup di akhir abad ke-18 sampai dengan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam kisah hidupnya, tadi sebagaimana disampaikan Julio, dia berasal dari keluarga petani. Tetapi mereka sejak kecil dalam keluarganya memiliki tradisi iman kekatolikan. Sehingga ketika umur 18 tahun, dia ingin mengabdikan dirinya untuk masuk dalam kongregasi atau biara. Tetapi karena Francisca ini, dia memiliki latar belakang kesehatan yang kurang memadai, sehingga pada waktu itu dia belum diterima dan diminta untuk mengajar dulu kepada gadis-gadis yang ada dalam yatim piatu. Sehingga dia rumah yatim piatu, sehingga dia selama kurang lebih 6 tahun dia mengajar gadis-gadis. Setelah itu baru dia diperkenankan untuk masuk dalam biara. Lalu dalam kisah hidup selanjutnya, dia diminta oleh salah seorang uskup untuk pergi menjadi misionaris di wilayah Amerika. Makanya dia pergi ke wilayah Amerika untuk kemudian di Amerika Serikat dia bersama dengan beberapa kerabat, beberapa temannya yang pergi sesama misionaris. Mereka akhirnya mendirikan, bahkan disebutkan 67-an sekolah dan juga panti asuhan yang mereka buat, karena mereka berkarya untuk orang-orang yang katakanlah imigran dari luar, katakan kebanyakan dari Italia yang imigran ke wilayah Amerika pada masa itu. Ini kongregasinya atau Ya, kongregasinya, dia masuk dalam kongregasi, diminta untuk mendirikan satu kongregasi, lalu dari kongregasi itu diutus sebagai misionaris, lalu dalam pelaksanaannya mereka mendirikan kongregasi di mana tempat dia berkarya, mendirikan banyak sekolah, banyak panti asuhan yang berkarya untuk dunia pendidikan dan juga untuk melayani orang-orang yang katakanlah imigran dan miskin pada waktu itu. ya. Sehingga dengan usaha yang telah dibuatnya, Santa Francesca Xavier Cabrini menunjukkan keperhatiannya terhadap karya pendidikan dan juga pelayanan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang imigran, dan juga dalam situasi waktu itu. Sehingga dia karena mengabdikan diri sebagai misionaris di wilayah Amerika, akhirnya dia kemudian memutuskan untuk masuk sebagai warga negara Amerika. Bahkan disebutkan karena dia masuk sebagai warga negara Amerika, meskipun dia asalnya dari Italia, dia bahkan menjadi santa, orang kudus awal yang berasal dari Amerika Serikat, khususnya Amerika Serikat. Ini kisah hidup dari Santa Francesca, semangat keteladanan untuk membela atau untuk melayani orang-orang miskin, semangat keteladanan untuk bergelut dalam dunia pendidikan, mencerahkan pengetahuan bagi orang-orang pada zamannya, pada masanya, dan juga semangat misionaris yang dia tunjukkan berasal dari wilayah Italia, harus pergi ke wilayah Amerika
Amerika Serikat khususnya pada waktu itu dengan situasi kesulitan dan tantangan pada masa itu, tetapi justru karya pelayanannya boleh dibilang berhasil karena mampu bersama dengan rekan-rekan sekongregasinya, mereka bisa membantu untuk mendirikan sekolah-sekolah dan juga panti asuhan, menampung banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang yatim piatu, dan mencerahkan orang-orang dengan ilmu pengetahuan, termasuk juga dengan mengantar iman akan Tuhan sendiri. Ini kisah singkat tentang kehidupan dari orang kudus Santa Francesca Saverio Cabrini, atau karena di Amerika dia disebut dengan Francis Xavier Cabrini. Dan melihat-lihat juga wafatnya di 22 Desember 1917 ya. Di Amerika Serikat itu sendiri ya. Betul. Mungkin kalau kisah wafatnya itu seperti apa, Romo? Kalau mungkin ada di dalam sejarah itu. Tidak dijelaskan secara mendetail dia meninggal. Yang jelas bahwa dia tidak meninggal sebagai martir. Dia meninggal boleh jadi mungkin karena sakit atau usia. Tapi bukan sebagai martir. Tapi di sini kongregasinya nggak disebutkan, Om. Dari kongregasi mana atau punya kongregasinya penyembahan kepada sakramen Maha Kudus atau saya tidak ingat pasti dia punya nama kongregasinya. Kongregasi Suster Misionaris Jantung Kudus. Jantung Kudus ya. Itu untuk memang untuk didirikan memang untuk anak-anak miskin ya. Yang mungkin karena dia bergelut dalam dunia panti asuhan dan pendidikan. Semangat pelayanannya yang luar biasa ya, Mas Gendon ya. Pada masa itu di mana memang pada awal abad ke-20, akhir abad ke-19, Amerika Serikat waktu itu memang sedang dalam masa pertumbuhan secara ekonomi, sehingga banyak daerah-daerah luar termasuk dari wilayah Italia, banyak yang pergi ke Amerika. Karena dianggap secara ekonomis mampu untuk ini. Kalau dari Mas sendiri mungkin ada kesan dari sejarah Santa Francesca Saverio. Tergelitik ya di pikiran saya dengan latar belakang saya pendidikannya di kedokteran. Ya. Ingin saya sampaikan beberapa pertanyaan ya. Ya, boleh Om. Beliau katanya dikatakan bahwa beliau itu meninggal karena malaria ya. Sakit dia. Oleh karena itu beliau juga diangkat sebagai pelindung untuk korban penyakit malaria. Nah, Amerika Serikat itu bukan daerah tropis ya. Kok bisa malaria tumbuh berkembang di sini sampai memakan korban beliau sendiri meninggalnya. Bisakah Romo menjelaskan masalah ini? Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya tentang kenapa bisa sakit malaria. Ya, ini situasi pada waktu itu ya. Kita tidak tahu situasi waktu itu karena namanya penyakit ketika dia berkembang semacam virus. Kita juga bayangkan kita baru-baru ini kemarin sudah melewati pandemi yang luar biasa, dan itu kalau kita bilang kenapa semuanya kena ya karena memang itu namanya penyakit ya. Kadang-kadang meskipun secara ilmiah kita mengatakan penyakit sejenis ini biasanya ada di daerah ini, ada di daerah itu. Tetapi ya yang terjadi seperti itu. Mungkin waktu itu malaria memang berkembang dan pada waktu itu mungkin obat-obatan masih kurang, tidak secanggih sekarang. Sekarang sih mending ya. Meskipun kemarin ya kita juga sempat keteteran juga dengan kemarin penyakit virus yang berkembang itu, memang hanya mungkin karena sudah lebih canggih jadi jangka waktunya sedikit lebih cepat. Kalau sekiranya mungkin zaman-zaman dulu ya mungkin ceritanya lain lagi. Hanya untuk memberikan jawaban bahwa memang situasinya pada zaman itu ya seperti itu. Virus itu dia bisa berkembang, kadang-kadang secara ilmiah kita disebut bahwa hanya bisa daerah ini, tapi ternyata virus bisa berkembang juga di daerah yang lain. Juga karena pada waktu itu obat-obatan belum secanggih sekarang, sehingga
sakit-sakit seperti itu belum bisa ditangani secara cepat, sehingga ketika orang terkena ya bisa jadi orang bisa langsung meninggal. Ada berapa juga yang terpikir oleh saya ya, Ya, Ma. biasanya seorang santo atau santa sangat berjasa, diangkat sebagai santo dan santa, berjasa dalam menemukan pengobatan dan sebagainya. Di sini ternyata yang ditekankan itu sebabnya beliau meninggal ya, pada tanggal 22 itu 22 Desember itu oleh penyakit malaria. Sedikit aneh menurut saya ya. Mungkin karena waktu itu ya seperti yang tadi dibilang Romo, mungkin pengobatan yang masih kurang, belum cepat ditangani seperti itu. Tidak semudah sekarang ya. Tidak semudah sekarang, atau mungkin setelah zaman itu ya Romo ya. Lalu yang tadi Oma sampaikan tadi, untuk menjadi santo santa biasanya Oma bilang ada kaitan dengan kesembuhan. Iya, ya, karena memang atau santo santa adalah orang yang Penyembuh. dinyatakan sebagai kudus santo santa karena sudah ada penelitian atau penyelidikan bahwa ada orang yang berdoa dengan perantaran mereka dan orang itu disembuhkan. Katakanlah kebanyakan mujizat yang terjadi adalah mujizat penyembuhan. Orang yang mengalami sakit secara medis dinyatakan sakit sekian, tetapi karena dia berdoa dengan bantuan orang kudus tertentu, lalu dia mendapat mujizat, dia disembuhkan. Sehingga demikian juga disebut yang dialami oleh Santa Francisca Saverio Cabrini ini, dia menjadi santa tentu saja juga karena ada mujizat-mujizat. Salah satunya mujizat penyembuhan. Entah penyembuhan yang dialami oleh satu orang, dua orang, tapi ini menjadi bukti bahwa orang berdoa dengan bantuan dia bisa sembuhkan. Lalu kemudian ketika dia sakit, dia meninggal karena sakit, ya itu kan ceritanya lain, itu kan pengalaman hidupnya bahwa dia meninggal karena sakit. Bahkan ada yang lain juga meninggal karena menjadi martir, bisa dibunuh. Padahal mereka mau menyentuhkan kisah hidup mereka sebagai santo santa yang luar biasa pengalaman hidup mereka. Tapi itulah, semua kita punya jalan hidup, jalan cerita, akhir hidup yang berbeda-beda. Tetapi sekalipun akhir hidup yang berbeda-beda, tetapi ada pengalaman iman yang dibuat atau disampaikannya semasa ia hidup di dunia. Oke, baiklah, sebelum kita menutup dengan doa, mungkin ada sedikit closing statement dari Romo, silakan. Baik, terima kasih. Jadi para pemirsa, Opa dan Oma sekalian, kita merenungkan pengalaman dari Santa Francisca Saverio Cabrini hari ini yang menunjukkan pengalaman iman luar biasa tentang bagaimana kepeduliannya terhadap orang-orang yang membutuhkan dalam dunia pendidikan dan juga dalam kehidupannya bagi orang-orang atau anak-anak yang yatim piatu. Dia juga menunjukkan semangat misionaris untuk melakukan karya pelayanan, pergi dari daerahnya ke tempat yang lain untuk menjadikan dirinya sebagai alat dari tangan Tuhan, sebagai karya pelayanan bagi sesama. Dan tentu saja ada kekuatan iman melalui doa-doa, melalui sikapnya untuk menjalin relasi dengan Tuhan sebagai bekal dan kekuatan dalam melakukan seluruh rangkaian pelayanannya. Ini hal-hal yang menjadi warisan dari Santa Francisca untuk bisa kita renungkan dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Oke, baik, terima kasih Romo, jadi Oma. Nah, sebelum kita tutup, mungkin boleh minta tolong Romo ya untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, pujian dan syukur tidak henti-hentinya kami haturkan kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menghadirkan orang-orang kudus-Mu dalam kehidupan ini, supaya kami boleh melihat, merenungkan, dan mempelajari kisah dan pengalaman hidup mereka yang mampu kami jadikan juga bekal dan pelajaran untuk pengalaman kami dewasa ini. Hari ini kami mempelajari, merenungkan, dan mengenal kehidupan dari salah satu orang kudus-Mu, Santa Francisca Saverio Cabrini, yang menjadi misionaris di wilayah Amerika. Semoga melalui teladannya
bagaimana ia menunjukkan kepedulian dan keperhatian kepada dunia pendidikan dan pelayanan kepada para yatim piatu. Bagaimana ia memberikan dirinya sebagai alat di tanganmu untuk menjadi misionaris, dan bagaimana dia menunjukkan kekuatan iman karena memiliki relasi yang baik kepadamu melalui doa-doanya. Semoga apa yang ditunjukkan ini boleh juga kami amalkan dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Francesca Saverio Cabrini, doakanlah kami. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Terima kasih Oma. Endang luar biasa, dan juga Mas Ginton pastinya. Pamit undur diri, kita akan kembali lagi di YouTube Sosietas Santa Clara dalam program Oke, hari ini Orang Kudus hari ini.